Alhamdulillah kama yanbaghi lah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Nabiyyir Rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa alaina wa ala salihi ibadillah. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berilah manfaat kepada kami dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau lah satu-satunya zat yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Ada yang masa lalunya baik-baik saja, ada yang masa lalunya tidak baik-baik saja. Ada yang masa lalunya lurus, ada yang kurang lurus, bahkan ada yang tidak lurus. Ada yang dahulu sudah mengenal agama dengan cukup baik karena mendapat pendidikan dari rumah, dari orang tua, atau dari sekolah berciri khas Islam, atau bahkan mondok. Namun ada juga di antara kita yang masa lalunya tidak mengenal itu sama sekali, atau mengenal tapi sedikit sekali. Namun untungnya kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berdasarkan masa lalu kita, tapi berdasarkan penutup dari amal perbuatan kita. Sehingga tidak jadi masalah jika kita dulunya kurang baik atau bahkan tidak baik. Yang penting sekarang kita harus baik. Dan untuk menjadi baik kita butuh modal. Modal yang kita butuhkan adalah ilmu. Kalau kita sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan yang lurus itu? Dijelaskan di ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Di ayat yang lain dijelaskan siapa orang-orang yang mendapatkan nikmat ini. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah, maka mereka itulah yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi dan seterusnya. Itu tadi di jalannya orang-orang yang istiqomah, jalan yang lurus adalah jalan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kelanjutan ayatnya setelah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang dimurkai? Orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, orang-orang Yahudi. Siapa orang-orang yang tersesat jalan? Orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Dua-duanya salah. Dua-duanya tersesat dari jalan yang lurus. Maka kita kalau kepingin menjadi orang yang baik, bukan baik menurut kita tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita berjalan di jalannya ahli ilmu, orang-orang yang mengilmui amalannya dan mengamalkan apa yang sudah dia ilmui. Jangan sampai kita beramal tapi tanpa ilmu. Dan jangan sampai juga kita berilmu tapi tidak
beramal. Dua-duanya kita butuhkan. Tidak mengikuti jalannya orang Yahudi yang berilmu tapi nggak beramal, tidak pula mengikuti jalannya orang-orang Nasrani yang beramal tapi tanpa ilmu. Di antara amaliyah kita dalam agama ini adalah amaliyah yang membutuhkan kemampuan dalam membaca dengan bacaan yang benar agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang sudah kita sepakati agar amalan diterima, yang pertama yang melakukan harus ahli syahadat ya. Yang kedua, mengamalkannya disertai keikhlasan niat. Yang ketiga, cara mengamalkannya harus sesuai dengan syariat. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zahirnya baik, batinnya juga baik. Manakala ada yang tidak terpenuhi dari tiga ini, maka ya konsekuensinya jadi amalan yang tertolak. Kita tatkala salat butuh ilmu membaca apa tidak? Butuh, ya, butuh ilmu untuk bisa membaca bacaan-bacaan salat dengan benar. Mulai takbiratul ihram, istiftah atau iftitah, al-fatihah, surat setelahnya al-fatihah. Kita biasanya mengistilahkan surat pendek karena terbiasa yang dibaca surat pendek. Sebetulnya setelah al-fatihah itu tidak harus surat pendek. Ketika ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian tasyahud dan seterusnya, sholawat Ibrahimiyah, doa-doa, khususnya doa mohon perlindungan dari 4 perkara, lalu salam, itu kan butuh ilmu semuanya. Zikir ba'da salat itu juga amal soleh yang berbentuk bacaan. Kemudian mungkin ada surat-surat khusus yang kita baca dalam sehari-hari. Misalkan yang kemarin kita pelajari ayat kursi ya. Ayat kursi butuh ilmu membaca dengan benar. Kalau membaca asal membaca ya bisa nggak diterima nanti jadinya. Atau kalau kita sebelum tidur disunahkan baca surat apa? Sebelum tidur ayat kursi ya, ayat kursi yang kemarin kita bahas hadisnya. Terus 3 kul ya, 3 kul, bahkan 4 kul sebetulnya, kul ya ayyuhal kafirun juga. Kemudian apa lagi yang dibaca sebelum kita tidur? Ada yang panjang, itu tadi kan pendek semuanya. Ada yang panjang. Apa yang panjang? Al-Baqarah terakhir itu enggak harus sebelum tidur sebetulnya. Kalau Al-Baqarah 2 ayat terakhir itu disyariatkan dibaca di malam hari. Malam itu tidak harus sebelum tidur. Ini yang sebelum tidur. Kalau yang 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ada kata kita bangun di sepertiga malam baru baca ya nggak apa-apa. Karena hadisnya mengatakan al-ayatan min akhir suratil Baqarah, 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, man qara'ahuma fi lailah, barang siapa membacanya di malam hari. Barang siapa membacanya di malam hari, kafatahu, maka 2 ayat itu mencukupi untuk dirinya, mencukupi dari sisi meraih kebaikan dan mencukupi dari sisi terhindar dari keburukan. Apa? Yang panjang ada. Nah, sebelumnya Al-Mulk baca apa? As-Sajdah sama Al-Mulk. Butuh ilmu membaca yang benar apa enggak? Butuh. Kalau membaca asal membaca ya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita tiba di malam Jumat atau hari Jumat, walaupun hadisnya sebagian ulama berselisih, kita disyaratkan baca surat Al-Kahfi ya, Al-Kahfi. Butuh ilmu juga itu. Kalau baca surat Yasin ada enggak syariat khususnya? Mungkin di hari tertentu begitu. Hari apa biasanya? Kamis malam Jumat? Ya, sebetulnya tidak. Ya, sebetulnya tidak. Kemudian zikir bagi sore. Zikir bagi sore butuh kemampuan baca yang benar. Ya. Jadi dengan masuk tadi baca apa tadi? Apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu kan butuh kemampuan baca. Jangan sampai kita membaca asal baca
tapi nggak pernah mengilmui cara membaca kitab. Belajarnya dari transliterasi itu. Pasti salah itu kalau belajar dari transliterasi. Dan banyak mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi itu banyak amalan-amalan yang semuanya berbentuk bacaan. Jadi nggak semuanya ibadah kita itu berbentuk gerakan, berbentuk mengeluarkan harta. Ada kalanya dalam bentuk membaca zikir atau membaca doa atau membaca Al-Quran. Untuk amalan yang sifatnya bacaan itu kita butuh ilmu ini, karena tanpanya ibadah kita dikhawatirkan menjadi ibadah yang sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin betul? Iya. Baik. Ini saya sampaikan di awal untuk membangkitkan dan menguatkan motivasi kita dalam belajar tahsin Al-Quran. Dan karena ini sepekan sekali ya, kalau bisa selalu hadir ya. Jika ingin memperbanyak durasi pertemuan, nyari yang terdekat di sini ya, nyari yang terdekat di sini. Jika bersama saya besok pagi bisa di Masjid Al-Islam Medali besok pagi ya, ba'da subuh sampai kurang lebih jam 6. Materinya beda semua, nggak ada yang sama. Di sana sekarang juz 27. Terus di masjidnya Pak Amin Zainullah, beliaunya sedang di Surabaya, tidak hadir. Masjid Ar-Rasyid itu tiap Ahad ba'da maghrib. Di situ materinya juz 29 ya, materinya juz 29. Pokoknya yang memungkinkan jenengan untuk hadir bisa. Tujuannya untuk memperbanyak tatap muka, kemudian mempersering, melatih lidah kita agar bisa membaca dengan bacaan yang benar. Kemudian bisa juga kalau ba'da subuh di masjid yang kayak Ka'bah itu loh, bentuknya kubus, di Montoroko, Masjid Yahya Perharsia, itu hari Kamis ba'da subuh, bisa ikut itu nanti. Pokoknya memungkinkan silakan ikut. Jadi nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, semoga mampu untuk menjawab pertanyaan begitu ya. Ada kesempatan dan kita sudah berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut. Jangan sampai kita diminta pertanggungjawaban terus kita nggak mampu jawab, atau alasan-alasan yang bakal tidak diterima sebagai jawaban. Kalau orang hidup di zaman dahulu, zaman Islam baru masuk, mungkin udzur bil jahli masih diakui ya. Zaman-zaman awal-awal Islam masuk ke negara ini itu loh, masih sangat kental dengan Hindu-Buddha. Kemudian mau belajarnya kemana itu kesulitan mencari orang alim, atau kesulitan untuk mencari majelis ilmu. Artinya ketidaktahuan di masa itu ada kendala yang sangat kuat yang menghalanginya. Tapi sekarang pintu-pintu ilmu kan sudah dibuka semua sekarang. Bahkan andai kata tidak keluar rumah, dia bisa ngaji di dalam rumah melalui HP-nya. Ngaji ke YouTube asalkan selektif dalam memilih ustadznya atau dai-nya. Begitu. Di sekarang sudah nggak ada alasan bagi kita untuk tidak mengilmui agama ini, sedangkan pintu-pintu ilmu sudah dibuka semuanya. Jadi ini bukan tentang mampu atau tidak mampu, tapi tentang mau atau tidak mau untuk mengilmui agama ini. Dan surga itu dimasuki oleh orang-orang yang mau saja. Orang-orang yang mau saja, yang tidak mau ya tidak masuk gitu. Kata Nabi gimana? Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Yang mau masuk, yang tidak mau ya tidak masuk. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Man ata'ani, barang siapa taat kepadaku, mengikuti sunnahku, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa mendurhakai aku, artinya enggak ngikuti sunnahnya Nabi, faqad aba, maka sungguh dia telah enggan masuk surga. Jadi enggan untuk masuk surga itu ada kalanya tidak dalam bentuk ucapan, tapi dalam bentuk ketidakmauan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengikuti Nabi ya harus mengilmui.
mau mengikuti sunnahnya Nabi tapi nggak mempelajari sunnahnya, ya apa yang mau diikuti? Nggak ada kan? Artinya harus ngaji, kita harus ngaji dan harus mengilmui agama ini. Baik, sekarang saya ingin mengajak panjenengan untuk bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, tapi gantian mimpin, ya gantian mimpin. Kemarin sampai belakang, mic-nya tolong berikan ke belakang. Yang belum kebagian giliran baca kemarin. Pokoknya yang kemarin belum dapat giliran baca, malam ini baca dulu dari belakang. Yang dari Pak Munir. Kalau yang baru langsung ditelepon nanti ndredeg nanti. Saya awali nadanya biar ketemu ya. Saya a'udzu, nanti bismillahnya jenengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan Pak Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ma-nya dikurangi dikit. Ar-Rahmani, panjangnya dikurangi dikit. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Bersama. Ar-Rahmanir-Rahim. Sepertinya mic-nya agak pelan, jadi nanti mic-nya yang dekat biar keras. Maliki yaumiddin. Huruf delnya gunakan pangkal gigi. Ujung lidah nempel ke pangkal gigi. Yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Bersama. Maliki yaumiddin. Siapa lagi yang belum baca kemarin? Angkat tangan yang belum baca kemarin. Pak Farudin. Pindah tempat duduk berarti Pak Farudin. Kemarin tak bilangi nggak boleh pindah tempat duduk. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa lagi yang kemarin belum? Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Shotnya lebih kecil. Ihdinas sirata. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, PR-nya shot ya. Shotnya kurang kecil. Bersama. Ihdinas siratal mustaqim. Di shot itu condongnya ke sin, bukan ke shin yang titik 3. Sasisu. Coba tirukan. Kalau shot lokasinya sama, cuma lidahnya terangkat. Kemarin kita belajar sifat isti'la, lidahnya terangkat. Tetap ya, sasisu di situ, so, sekarang diangkat lidahnya, so si su, sama. Begitu, jadi ada kemiripan antara sin dan shot. Cuma kalau sin itu tipis, kalau shot itu tebal. Yang tidak tepat jika condongnya ke huruf shin yang titik 3, yang mana shin itu makhrajnya tidak dari rongga antara gigi seri atas dan bawah, tapi dari tengah lidah. Shashishu. Shot itu condongnya tidak ke situ, tapi kepada sin. Ihdinas sirata, bukan ihdinas. Ini kan condongnya ke shin. Rasakah? Terdengar jelas kah? Jelas ya.
Condongnya bukan ihdinas syirata tapi ihdinas sirata. Miripnya ke sin bukan ke shin. Lanjut berikutnya sirata. Siapa lagi yang belum? Pak Edi kemarin belum? Silakan. Mic-nya berikan ke sini. Bagi yang terhalang tiang bisa geser. Siratal ladzina an'amta alaihim Bersama. ghairil Berhenti. Berhenti di situ lagi sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim. Toknya jangan desis, bukan siroto tapi siroto. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bersama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kurang satu. Siapa yang belum baca kemarin? Monggo. Dari Ghairi langsung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bareng. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang kita baca bareng dari A'udhu. Semuanya baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yang kemarin mengenai sifatul huruf. Kita telah bahas sifat-sifat yang berpasangan. Sekarang kita bahas sifat yang tidak berpasangan. Kita merojaah dulu. Kecil banget ya. Nggak kelihatan ini. Apa yang jangan lihat? Nggak lihat apa-apa ya? Cuma judulnya aja yang kelihatan ya. Saya aja yang baca udah. Secara global atau definisi yang ringkas, sifat berpasangan yang pertama adalah hamas, lawannya jahar. Yang dibahas di sini tentang aliran udara. Kalau hamas udaranya ngalir, kalau jahar udaranya tertahan. Rumusnya huruf hamas apa? Iya, bagus. Teruskan, jangan coba fahathahu, teruskan. Fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Ya, mungkin ada yang lupa, saya tampilkan aja. Kelihatan? Enggak ditampilkan, berebet bacanya. 1, 2, 3. Fahathahu syakhsun sakata. Selain huruf yang ada dalam kalimat tadi, dalam rumus tadi, berarti itu huruf jahar. Konsekuensinya, jika fahathahu syakhsun sakata harus desis, maka yang selain itu enggak boleh desis. Misalkan tadi itu salah karena desis, harusnya
Dadidu. Orang baca jajiju, salah. Yang benar jajiju tambah desis. Orang baca dzal ditiup tsadzidzu. Alladzina, salah, harusnya dzadzidzu, murni suara tanpa desis. Dan semua huruf selain fahathahu syakhsun sakata silakan hilangkan desisnya. Lanjut. Yang berikutnya sifat yang perlawanan atau berpasangan berikutnya syiddah, lawannya rokhawah. Ada juga yang mengistilahkan rikhwah. Nah, di tengah-tengahnya ini ada sifat bainiyah atau sifat tawassut. Rumusnya huruf syiddah apa? Coba salah satu. Ajidu qatin bakat. Saya tampilkan. Ini silakan. Ajidu qatin bakat. Lagi. Iya. Lawannya syiddah rokhawah. Ya. Sebelum kita bahas rokhawahnya, ada sifat bainiyah, tengahan antara syiddah dan rokhawah. Suaranya antara tertahan dan mengalir. Tertahannya tidak totalitas, mengalirnya juga tidak totalitas. Hurufnya lin umar bersama. Huruf selain ajidu, qatin bakat dan lin umar itulah huruf-hurufnya rokhawah. Artinya suaranya harus ngalir. Kalau yang syiddah suaranya terhenti, ya, tertahan. Kalau yang bainiyah agak jalan, ya, agak jalan. Yang rokhawah berjalan, ya, berjalan. Jangan sampai ada huruf rokhawah tapi suaranya tidak berjalan. Jadi yang kelompok tadi hamas, lawannya hamas tadi jahar, itu yang dibahas aliran udara, ngalir apa tertahan. Yang sekarang yang dibahas suara, ngalir apa tertahan. Ya, semua huruf yang di sini harus dijalankan. Contohnya ghawigu, jalan, ghawigu. Misalkan baca huruf dot, kalau kita nggak belajar intensif, itu baca dot dibaca syiddah, to, gitu, ya kan? To, itu kan berarti jadi syiddah akhirnya, jadi kayak dal, datidu itu loh. Dan memang umumnya orang kalau baca dot itu baca dal. Kalau nggak belajar yang intensif ya, ghairil maghdubi pakai dal, maghdubi alaihim waladdallin pakai dal. Harusnya pakai tepi lidah bagian samping, nempel ke geraham, ghairil maghdubi, jalan suaranya, du waladdallin, jalan, ya. Nah, lanjut kembali kepada yang tadi. Sifat pasangan berikutnya isti'la dan istifal. Rumusnya huruf isti'la. Apa hurufnya? Khussadautin qil. Ini rumusnya. Kita baca. Khussadautin qil. Bareng. Huruf-huruf yang terangkum dalam rumus ini itu punya sifat isti'la, dan lidah kita tatkala membaca huruf-hurufnya terangkat naik ke langit-langit mulut, dan itu memberikan efek tebal. Semua huruf isti'la punya sifat tebal, bukan sifat tipis. Lawan dari ini istifal, semuanya tipis, semuanya pergerakan lidahnya turun ke dasar mulut. Bedakan sin sama sod, yaitunya isti'la sama istifalnya itu. Kalau sin turun sa si su, ketika sod terangkat so si su. Huruf qaf sama kaf, salah satunya pembedanya ada di isti'la dan istifalnya, di samping hamas dan jaharnya. Kalau qaf qi, tebal kan? Qi terangkat ini, qi. Kalau kaf ki, ya. Huruf dha sama dzal, dha-nya terangkat dhi. Ketika dzal turun dhi. Pembedanya ada di sifatnya. Adapun makhrajnya ya sama aja, makhrajnya sama saja. Waktunya adzan, silakan adzan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب العزة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Pasangan yang keempat, idbaq dan infitah. Kalau idbaq antara lidah dengan langit mulut mendekat, mendekat merapat. Kalau infitah antara lidah dengan langit mulut menjauh merenggang, ya, menjauh dan merenggang. Ini enggak ada rumusnya, tapi kalau kita mau merumuskan secara mandiri, pokoknya yang bentuknya kayak tubuhnya ikan, inilah. Ini kan kayak tubuhnya ikan ini, bulatannya inilah. Seret, tinggal mau dikasih ekor melengkung ke bawah atau dikasih tiang, maka itulah huruf-hurufnya idbaq. Sod, dot, to, do. Bentuknya kan sama semua ini, bagian kepalanya ini. Selain 4 huruf ini berarti huruf infitah. Jangan sampai baca huruf-huruf infitah tapi dengan gaya idbaq, seperti praktek baca sebagian orang yang kurang mangap, ya. Misalkan baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ada kan orang baca kayak mohon maaf kayak kumur-kumur gitu. Jadi geremang gitu. Karena enggak gelemangap, jadi jadikan idbaq semuanya. Termasuk orang qiraah itu biasanya cenderung diidbaqkan untuk menghemat napasnya, untuk memanjangkan suaranya. Makanya kurang mangap, jadi kayak mingip-mingip gitu toh, ya. Dan itu mungkar. Lanjut. Berikutnya idlaq dan ismat. Kalau yang idlaq rumusnya ada firra min lubbin, sama firra min lubbin. 6 huruf ini semuanya berada di ujung, entah di ujung bibir, entah di ujung lidah. Karena berada di ujung, maka pengucapannya menjadi ringan dan mudah. Selain 6 huruf tadi, itu huruf-huruf ismat. Karena tidak berada di ujung, cara pengucapannya tidak semudah idlaq,
tidak seringan idlaq. Paham ya? Lanjut. Sekarang kita bahas sifat yang tidak berlawanan. Yang pertama sifat sofir, yang kedua sifat qalqalah, yang ketiga sifat lin, yang keempat inhiraf, yang kelima takrir, yang keenam tafasyi, yang ketujuh istitalah, yang kedelapan gunnah. Kita bahas yang sofir dulu. Sofir itu artinya siul atau desing, ya, yang menyertai huruf zai, sin, dan sod tatkala kita mengucapkannya, baik harokatnya hidup maupun harokatnya mati, sama-sama nyiul, ya, sama-sama nyiul. Kalau sod, siulnya mirip dengan siulnya burung. So, si, su, bas, sama? Jangan dibaca gini, bas. Kalau bas, ini huruf apa jadinya? Bas, turun ya, turun berarti jadi sin. Harusnya diangkat jadi sod, bas, bas, terangkat jadi sod, diturunkan jadi sin, bas. Cuma gara-gara menaikkan dan menurunkan lidah, suaranya langsung berubah, ya. Suaranya langsung berubah. Angkat, bukan kepalanya diangkat, bukan so, bukan lidahnya. So, si, su, bas, bersama. Jangan ada yang asalnya so, si, su, saya koreksi, diangkat lidahnya langsung berubah jadi so, itu bukan ngangkat, itu pindah ke tengah lidah. Harusnya tetap di ujung, di lokasi yang tadi, tapi sekarang lidahnya terangkat. Bayangkan gini aja, untuk gampangkan, bayangkan mengambil sesuatu di pojok atas depan. So, si, su, bas, coba bayangkan gitu. Tuh, 2, 3. Ya, tidak butuh mencucu sebetulnya, tapi jika untuk wasilah saja silahkan. Untuk wasilah ya, bukan tujuan. Beda loh wasilah dengan tujuan, ya. Kayak saya ngajar terus saya bawa tongkat untuk biar ketukannya sama, biar panjang pendeknya sama, itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Ini cuma wasilah, jangan sampai dijadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan, tiap ngaji bawa tongkat gini nanti jadinya Fatihah sambil Bismillahirrahmanirrahim, malah jadi mungkar, ya. Bedakan antara wasilah dengan tujuan. Sementara mencucu, dibantu mencucu biar ketemu aja. So, si, su, kalau sudah ketemu tinggalkan mencucunya, ya, cuma wasilah saja. Karena sebagian orang ada yang kalau nggak dibantu mencucu nggak ketemu, sampai elek yang ngurui nggak ketemu, dibantu mencucu cepat ketemu gitu. Tapi kalau udah ketemu, gurunya harus ngingetin mencucunya sudah waktunya ditinggalkan. Kalau sudah stabil, ya, kalau sudah stabil. Kayak qaf itu, untuk menemukan qaf yang tidak ada desisnya, ada kalanya perlu takaluf dulu. Oi, oh, oi, gitu kan dulu. Tapi untuk wasilah saja, bukan untuk seterusnya bacanya begitu. Untuk wasilah, ya, pertama harus heboh kayak gitu sampai jekluk suaranya. Oi, oh, tapi kalau udah ketemu biasa aja. Kokiku. Tapi nggak bisa instan kayak gitu. Awalnya ya itu tadi jekluk dulu, itu cuma wasilah. Tapi sebagian ada yang menjadikan itu sebagai tujuan akhir sehingga ngajinya gitu terus. Ihdinas siratal mustaqim sampai begitu terus. Itu karena tidak ada peringatan. Ya, tidak ada peringatan bahwasanya ini cuma wasilah. Termasuk ain di tahap awal ada kalanya kita perlu takaluf dulu. Ba sampai ngotot, sampai ngotit, ya, sampai ngotit. Tapi kalau udah ketemu udah nyantai. Namun ada yang itu dijadikan tujuan akhir bukan wasilah, sehingga akhirnya tiap kali ketemu ain sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai janggal, didengar tuh janggal.
Artinya jika itu benar, kenapa nggak ada satupun imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang gaya ainnya kayak gitu? Jika itu benar gitu, ya, iya kan? Logikanya begitu. Ya, itu cuma wasilah. Nah, ingat ya, saya nyuruh mencucu tapi cuma wasilah, bukan untuk tujuan akhir. Silakan mencucu. So, si, su, bas. Sambil bayangkan menggapai sesuatu di pojok atas depan. So, si, su, bas. Baik. Sekarang yang zai. Kalau zai, siulnya mirip suara tawon, tapi yang nggak benar-benar tawon. Ini cuma untuk memudahkan saja, memudahkan atau untuk permisalan saja. Ada getaran suaranya. Za, zi, zu, baz. Sama? Nggak boleh ada angin. Tadi kan rumusnya huruf hamzah, fahathahu syakhsun sakata. Nggak ada zai, nggak ada zai kan? Berarti zai nggak boleh. Sa, si, su, baz. Ini ada anginnya, itu salah. Harusnya za, zi, zu, baz. Bersama? Ya, kayaknya yang sukun itu paling nampak desisnya panjenengan. Nanti dilatih ya, dilatih sampai nggak ada anginnya. Latihannya telapak tangannya didekatkan ke depannya bibir, lalu baca za, zi, zu, baz. Latihannya bukan cuma sekali, dua kali, berkali-kali sampai ketemu, sampai Allah kasihan gitu. Sampai Allah kasihan ke panjenengan dan akhirnya jadi bisa. Yang ngotot kalau latihan. Kayak jenengan punya anak, mintanya kurang ngotot ya akhirnya nggak jenengan kabulkan kan. Kalau ngotot gitu akhirnya kan ya kasihan juga, akhirnya kasih akhirnya. Jadi kan belajarnya yang ngotot gitu. Kalau perlu latihannya di hadapan keluarganya, ya, di hadapan keluarganya untuk memotivasi mereka biar ikut belajar. Ini loh, saya yang sudah berusia tidak muda lagi, sesemangat ini untuk belajar. Masa kalian tidak ikut bersemangat untuk belajar? Kemudian kalau di hadapan keluarga kita itu ada unsur malunya. Jadi kalau salah kan malu, akhirnya berusaha tertuntut untuk benar, tertuntut untuk benar. Kalau perlu, karena tadi pakai telapak tangan kita, ya, kita merasa sudah sukses, coba pakai telapak tangan entah istrinya, entah anaknya. Lejar ini Ustaz Timang lek zai wis bener, kalau ono angin coba sih ono anginnya apa enggak, misalkan begitu. Zazizu itu kan secara tidak langsung kita sedang mengajari dia bahwasanya zai itu enggak boleh desis. Yang boleh jadi dia di tempat ngajinya enggak diajari itu, ya, enggak diajari itu. Ya kan? Jim, ya jim. Coba silit ono anginnya apa enggak? Ya jiju. Serius adalah ono angin ini berarti salah, ya. Itu secara tidak langsung memberitahu dia bahwasanya jim itu enggak boleh desis. Sebetulnya demikian. Nah, coba lagi ya. Zazizubaz. Jangan sampai karena kehati-hatian mengeluarkan angin suaranya jadi mendem. Zazizu, enggak gitu. Keluarkan. Zazizubaz. 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 Kalau yang sin, karakter siulnya mirip ular, ya, mirip ular. Ngeses, ya. Dan ini S yang biasa kita pakai dalam bahasa kita sehari-hari. Singosari, Surabaya, ya. Nggak ada orang katinang Singosari, nggak ada. Singosari. Itu yang S biasa kita pakai itu huruf sin, ya. Sasisubas. Sasisubas. Sasisisusubas. Sasisubas. Untuk sin ini aman, insya Allah aman. Yang perlu latihan zai, karena ini nggak ada padanannya dalam huruf alfabet. Sod juga nggak ada padanannya dalam huruf alfabet. Kalau di transliterasi ditulis SH, gimana bacanya?
So, gimana bacanya? Kalau zai ditulis z, padahal z dalam bahasa Indonesia kan boleh aja ngeses, tapi kan zai nggak boleh ngeses. Jadi jangan disamakan antara zai dengan huruf z, dengan z, zebra misalkan. Mungkin orang-orang mengucapkannya bukan zebra, zebra, iya kan? Apa mobilmu? Zebra, oh zebra, bukan zebra, ya zebra. Paham ya, Safir ya? Insya Allah apa? Insya Allah paham atau insya Allah tidak paham? Insya Allah. Kita lanjut. Kalau belum paham kita ulang lagi. Lanjut. Huruf qalqalah sekarang. Iya? Oh, cuma difoto ternyata. Sebetulnya ini tinggal ngirim aja sebetulnya ya. Cuma karena saya khawatir ada kesalahan karena ngetiknya agak buru-buru di sela-sela waktu. Khawatir ada kekeliruan, khawatir nanti saya menyampaikan sesuatu yang salah atau ilmu yang salah kepada penyidik. Kalau begini kan terkontrol dengan penyampaian saya, tapi kalau yang tulisan ini kan saya nggak bisa kontrol. Khawatirnya saya menyebarkan sesuatu yang keliru. Dah ya, kita lanjut qalqalah. Huruf qalqalah itu huruf yang punya sifat memantul, ya, memantul. Hurufnya cuma ada 5, dirangkum dengan rumus qutbu jaddin. Qutbu jaddin. Kalau kepingin mudah pakai bahasa kita, baju di toko, baju di toko, ya. Tapi kalau di lingkungan ahli ilmu ya nggak berlaku rumus tersebut. Ya. Tirukan saya, qutbu jaddin. Ya. Qaf, kita perhatikan qaf. Oh iya, pantulannya itu jangan dibayangkan cuma ada ketika sukun. Sebetulnya pantulannya itu selalu menyertai huruf-huruf ini sebetulnya. Cuma lebih kuat pantulannya ketika sukun, ya, ketika sukun. Apalagi sukunnya terletak di akhir kata, atau di akhir kalimat kita wakaf di situ maksudnya. Misalkan qul huwallahu ahad. Itu pantulannya d itu lebih kuat daripada dal sukun yang terletak di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah bacaan. Tapi ketika hidup pun juga ada qalqalahnya. Coba ini ada bang enggak? Ada kan? Ada unsur qalqalahnya. Coba jangan baca qaf tapi nggak boleh ada pantulannya, nggak bisa, ya, nggak bisa, pasti salah jadinya. Makanya nanti jadi kaf akhirnya, itu jadi kaf, di kaf. Kalau qaf maka ada unsur goncangannya, ada unsur pantulannya. Tirukan saya, ditebalkan, punya sifat isti'la. Qaqiqu baqa ta batitu bata. Suaranya memantul, terus suaranya tebal karena isti'la, kemudian tidak desis. Jadi nggak boleh tatitu, salah. Tatitu bata. Tatitu bata. Tatitu bata. Nggak boleh gini, nggak boleh toto titi. Kalau titi ini tak, harusnya ti. Toto ti. Tetap dipertahankan isti'lanya. Toto titi tutu bata. Batitu bata. Ya. Kalau di Al-Quran yang ada toknya apa? Yang surat kita hafal. Ayat sirata itu ada. Ihdinas sirata. Kemudian siratal ladzina inna a'tainakal kautsar. Itu juga pakai tok. Lanjut sekarang Mbak. Babibu bab. Baba bibi bubu bab.
baba bibi bubu bab. Jim ja ja ja, nggak boleh nesis, bukan ja ja ja, tapi ja ja ja, ja ja ja, ji ji ji, ju ju ju, ja ji ju baj, da da da. Nggak boleh da da da, itu pakai gusi, harusnya pakai apa? Pangkal. Da da da, bukan da da da, itu huruf D jadinya. Paham ya? Da da da, di di di, du du du, da di du bad. Perhatikan ini, dal, jim, ba, pantulannya, vokalnya ad, aj, ab, gitu ya. Ad, aj, ab. Yang to, pantulannya o, ato, kof, ako. Jangan sampai kokiku bake, salah. Totitu bate, salah. Harusnya o. Jadi ini kalau disebutkan o e, ya, tirukan o e, bako, bato, babe, baje, bade. Dah. Dan tanyakan? Oh iya, mungkin nanti ada istilah qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu qalqalah yang besar. Kalau qalqalah sugro, qalqalah yang kecil. Artinya pantulannya lebih kuat tatkala terletak di akhir. Ya, terletak di akhir, apalagi ada tasydidnya. Sebagian ulama mengistilahkan qalqalah akbar, yang terbesar gitu. Kalau kubro besar, ini akbar. Contohnya, tabbat yada abi lahabi wa tab, wa tab. Coba baca tabbat. Bukan langsung mantul karena itu ada tasydidnya. Watabba, bacanya watab, watab, tirukan dulu dari awal sekarang. Tabbat. Ya, saya tampilkan aja lah. Padahal hafal loh sebetulnya. 603. Ini udah lihat ya. 1, 2, 3. Iya. Terus di surat Al-Asr ya, yang ada tasydidnya ya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Sebentar, kurang dikit. Nanti berhentinya di sini. Wa tawasaw bil haqq. Coba dari. Oh, sebentar. Ini karena ini saya geser ini aja wes. Ini minta dikembalikan ke otomatis ini. Remote-nya di bawah Pak Munir kah? Minta tolong remote-nya itu berikan ke Pak Munir. Remote itu lah. Berikan presentasi jadi perbandingannya 4:3 rasionya. Ini minta diotomatiskan lagi.
Nah, illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Itu yang paling mantap yang itu ya. Sekarang yang sekedar di akhir tapi nggak ada tasydidnya. Sekedar di akhir tapi nggak ada tasydidnya. Kita coba surat Qul Hu ini. Ini kan dalnya ini di akhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, coba yang ini nyoba ya. Mana mic-nya tadi? Berikan ke depan. Mic-nya berikan ke depan. Satu orang mimpin satu ayat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mantulnya telat. Kalau yang tadi ada tasydidnya watab, ini kan nggak ada, nggak boleh ahad, nggak boleh langsung ahad langsung. Coba lagi. Qul huwallahu ahad. Itu nahan bukan gitu. Ahad, tirukan ini ahad. Ahad. Nah yang itu, coba. Qul huwallahu ahad. Nah bersama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Yu-nya panjang. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Terus. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi sekedar surat Al-Ikhlas itu juga ada potensi salah ya. Ada potensi salah, artinya kita belajar kemudian perlu kita koreksikan. Baik itu yang sifatnya bacaan atau gerakan itu ada kalanya perlu dikoreksikan. Karena daya tangkap kita itu berbeda-beda ya. Ada yang nangkapnya 100%, ada yang kurang dari itu. Contoh misalkan. Jadi kan mungkin sering melihat orang sholat takbirnya begini. Iya kan? Coba sering kan? Sama-sama ngaji sunnah tapi ngangkatnya cuma segini. Padahal di kitabnya tertulis setinggi bahu atau pundak atau setinggi telinga, iya kan? Artinya kalau nggak begini maka begini. Tapi coba jangan cek aja, banyak orang takbir itu banyak itu di mana-mana. Artinya butuh dikoreksi. Itu salah tapi nggak ngomong salah. Termasuk sebentar. Kita semuanya paham bahwasanya shaf itu perlu dirapatkan dan diluruskan. Cuma pahamnya orang itu beda-beda, ya, pahamnya beda-beda. Ada yang biar rapat kakinya diginikan. Ini malah jadi longgar malahan, iya kan? Itu betul diingatkan itu. Tanpa itu dia nggak bakal sadar. Terus begini terus akhirnya justru dialah pemicu kelonggaran shaf. Harusnya dia telapak kakinya lurus dengan pundaknya, kan begitu? Artinya cuma ngaji tok tapi nggak dikoreksikan tuh masih berpotensi salah. Ya kan?
Nempel tapi lembut ya, nempel tapi lembut. Mestinya saya bahas kaki ya, bukan bahas ini. Kalau ini kan nggak bisa dilebarkan. Kaki ini banyak orang sholat begini. Akhirnya safnya dilonggar karena begini. Belum apa-apa sudah begini ancang-ancangnya gini. Dan akhirnya dijadikan bahan ejekan oleh para pembenci gitu ya. Kemudian cara sujud. Memang di hadisnya dikatakan cara sujudnya Nabi ini kan melonggar gini, menjauh dari lambungnya ini, dari ini. Sampai andai kata ada kambing kecil itu bisa lewat. Iya, tertulisnya demikian. Tapi kan orang pahamnya itu nangkepnya beda-beda. Ada yang sujudnya itu sampai jauh banget, sampai ini sampai begini, sampai lihat ini ya. Ada yang kayak gitu, ada. Ya di sini juga ada yang begitu. Kadang kalau pas kajian itu, kalau pas sholat wajib nggak bisa mempraktekkan itu. Kalau pas sholat sunnah, kakinya di sini, kepalanya sampai sini. Artinya butuh diingatkan, butuh dikoreksikan. Tapi jika dalam rangka sholat maka tidak demikian ya. Jika dalam rangka sholat, kalau dalam rangka senam ya silakan mau sampai jauh gitu, push up sekalian aja ya. Terus sujudnya juga ada yang mohon maaf di sini juga ininya ngelembreh ke sini juga ada. Sudah sama-sama ngaji, cuma nggak setiap orang itu nangkepnya itu sempurna. Jadi butuh dikoreksikan. Artinya kalau kita baca, oh Ustaz saya baca begini sudah benar apa belum gitu. Ustaz saya gerakan saya begini ini sudah benar apa belum. Butuh itu. Tanpa itu dikhawatirkan kita sebetulnya prakteknya itu belum benar, cuma merasa benar saja. Paham ya? Nah, sekarang kita murojaah ayat kursi. Ini baca dulu bareng ya. 1, 2, 3, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh iya, saya tambahkan yang tadi, orang angkat setinggi ini itu bukan cuma pas takbiratul ihram saja. Ketika mau rukuk, ketika i'tidal juga sama ngangkatnya. Cuma biasanya awalnya aja begini. Ya. Nanti ketika mau rukuk coba ada dicek aja. Banyak cuma begini aja. Bukan diangkat. Ketika sami Allah banyak juga yang cuma begini. Ini setinggi apa? Setinggi dada, perintahnya setinggi itu butuh dicek itu diri kita masing-masing ya. Nanti kalau sholat jangan toleh-toleh. Bukan begini. Kalau mau rukuk, kalau mau sujud tanpa diangkat, kalau mau rukuk diangkat. Kalau mau sujud tidak diangkat memang. Diangkat segini ya, diangkat setinggi. Jangan begini kata ngampleng kok tonggone lagi. Ngampleng. Ini loh. Kita lanjut sekarang ayat kursi. Oh, itu salah paham, itu makanya butuh dikoreksikan. Telapak tangannya tetap lurus, cuma ininya dibuka. Ini kan tangannya diginikan. Akhirnya ya itu bisa dipraktekkan kalau sholatnya sendiri. Kalau pas sholatnya bareng-bareng itu pasti bikin kekacauan. Oh, gini, iya. Diangkat sampai tinggi gini. Oh gitu. Oh jadi kalau tadi saya praktekkan itu setinggi ini ya, ada yang sampai begini. Oh. Oh ya. Ya itu problematika umat.
Faktornya apa? Faktornya karena kelemahan dari sisi keilmuan, ya, kelemahan dari sisi keilmuan. Akhirnya sholatnya jadi macam-macam itu. Ada juga yang kalau bangkit dari rukuk itu begini, misalkan ya, Sami Allah, ada gitu. Ada juga yang kalau salam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam ke sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja dapat dari mana gitu. Gimana? Nggih. Iya. Iya. Oh baik. Kita tatkala sholat berjamaah, maka jangan terlalu melebarkan siku kita dan mengkakukannya sehingga akhirnya menyakiti sebelah kanan kiri kita. Angkat tapi lembut. Yang penting jangan sampai ngelembreh sikunya, jangan sampai nempel gini. Akhirnya seperti apa? Seperti anjing, ya, seperti anjing. Tetap diangkat, ya, tetap diangkat. Bisa kok. Saya praktekkan bisa dan tidak menyakiti samping kanan kiri, dan saya merasa tidak disakiti kanan kiri saya juga, dan dia mengangkat. Kalau sendiri baru bisa melebar. Kalau pas yang berjamaah maka silakan berlemah lembut. Termasuk rapat itu kan rapatnya rapat yang lemah lembut, bukan rapat yang sampai uyel-uyelan gini. Akhirnya sepanjang sholat itu nggak bisa khusyuk gara-gara konsentrasinya pecah oleh itu berdesak-desakan itu. Betul nggih? Nggih, terlalu dempet. Ya, harus yang agak longgar dikit. Nanti jadi ngaji fikih nih, bukan ngaji tahsin ya. Mungkin di lain waktu ya. Ini membaca ayat kursinya kapan ini? Kalau membahas sholat itu panjang memang, panjang kali lebar kali tinggi, sampai jam rolas keturutan, ya. Karena unik-unik di masyarakat ini unik-unik, ya. Ada yang kalau naruh ini kayak begini, kayak orang mau mengeluarkan kamehame, begini di gini. Ada gurunya juga itu. Ya. Makanya tak bilang tadi sampai jam 12 keturutan kalau dituruti. Makanya tidak saya turuti. Iya, tinggal pertama sholat. Ya nanti sambil kita mempelajari doa-doa sholat itu sambil kita sisipkan gerakannya gitu aja. Karena nanti kita belajar doa-doa sholat, terus doa zikir pagi sore kita pelajari semuanya biar amaliyah kita sehari-hari itu benar gitu, nggak nguap sia-sia. Tadi gilirannya siapa? Mic-nya? Pak Dul. Silakan. Bismillah. Silakan pimpin bismillah. Bismillah. Ini saya tampilkan ayat kursi. Bukan satu ayat dibaca kafilan. Satu waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan dikit elahnya. Bismillahi, jangan Bismillahi, itu kepanjangan. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La-nya udah panjang bagus ya. Ya, yang ilaha ini kepanjangan. Ilaha, harusnya ilaha, singkat saja. Lagi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Meme-nya kok nggak begitu dengar saya? Qayyum. Hah? Masa nggak nyampe? Adzan tadi panjang kuat kok. Saya contohkan ya biar tinggi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Aja delok ile grogi ne. Tak tele. Ditolak ngono ini ya. Udah silakan.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sudah ada mimnya bersama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus sampingnya. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Hu-nya kurang. La ta'khuduhu. Lalu ini sebentar. Sinatu wala harusnya sinatu wala demung. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Saya bantu melembutkan dal. Zu, tirukan. Pakai mic. Zu. Jangan ditiup. Zu. La ta'khuduhu. La ta'khuduhu. Yang tak itu senyap. Tak. Jangan jalan. La ta'khuduhu. Baca lagi sampai naum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lupa naumnya. Sinatu wala. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Ya, sama. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Yang nirukan juga ada yang enggak nanggung ini. Lagi. La ta'khuduhu sinatu wala naum. PR-nya penjaringan kha ya. Tadi kha-nya kurang mantap dilatih. Kha khi khu. Terus lanjutnya. Lahu ma fis samawati Panjang. Samawati. Dua-duanya panjang. Lahu ma fis samawati. Itu kan samawa, harusnya samawati. Coba. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, sama. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terus. ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Saat menyamarkan ayada, nggak usah gini, nggak usah ayanda, biarkan tetap renggang. Ketika mau baca dal baru merapat. Coba lagi. ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Hu-nya kurang panjang. Hu yang panjang lagi. ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Bersama. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Hati-hati memantulkan huruf yang enggak punya sifat mantul. Tadi huruf yang mantul qutbu jaddin. Dzal kan enggak ada, maka enggak boleh baca illa bi'idznih. Nah, itu salah. Bi'idznih harusnya bi'idznih. Bi'izni, zalnya yang jalan karena punya sifat rokhawah. Bi'izni, tirukan. Yang tadi bi'izni diganti. Lagi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Silakan. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Bersama. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhittuna bisai'in min ilmihi illa bima syaa. Ada hamzahnya ya. Kemudian di awal tadi yuhitu, harusnya yuhituna, panjang. Yuhituna. Silakan. Wala yuhituna bisai'in. Nanya pendek. Nabi syai'in, dicepatkan.
wala yuhituna bisa Bukan tunna tapi tuna. Wala yuhituna. wala yuhituna bisai'in min ilmihi illa bima syaa. Bima syaa. Kasih hamzah di akhir coba bima. Bima syaa. Angkat menjelang hamzah. Bima syaa. Coba. Bima syaa. Ini maksud saya a i u ba ya, ba nutup tenggorokannya nutup. Syaa nutup. Coba. Syaa. Nah, yang itu. Illa dari illa. Illa bima syaa. Nah, nanti dilatih kontrol panjang pendeknya ya. Tadi panjang pendeknya ada sebagian yang kurang pas. Bersama wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Kasih angkatan ringan di akhir. Syaa. Coba. Jadi dek gitu pas hamzahnya itu syaa. Ini nyantolnya tuh biar mantep gitu. Enggak ambigu. Kalau begini ambigu. Bima syaa. Kayak ada kayak enggak ada, ya kan? Kalau diangkat bima syaa. Terasa. Tek. Lanjut. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursiyuhu, ya-nya ditekan lagi. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Tirukan ini saja. Wasi'a kursiyuhu. Wasi'a A-nya pendek. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. bersama. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Hu-nya ini dikurangi panjangnya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Bareng. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. wa huwal aliyyul azim. Lihat saya, bukan azim, azim maka jadi dal. Harusnya azim, azim. Ditebalkan, diangkat lidahnya. Coba lagi. Wa huwal aliyyul azim. Ya, nanti dilatih ya. Dha-nya masih belum sempurna. Azim. Coba wa huwa bersama. Wa huwal aliyyul azim. Sekarang bareng suaranya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Lagi samarnya tadi ada yang lupa. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Buktikan keseriusan kita dalam memperbaiki bacaan kita dengan berhati-hati saat membacanya dalam keseharian kita, termasuk nanti ketika habis sholat kan kita baca ayat kursi. Jangan pakai gaya lama. Kalau pakai gaya lama ya kita semacam merusak yang baru saja kita perbaiki. Jika yang lambat saja kita bisa salah, apalagi bacanya cepat. Ya, iki sepedaan alon iku kudu nabrak, kok tambah dibanterno ya, tambah nabrak wis ya. Jadi bacanya nanti nggak usah buru-buru ya, bacanya nggak usah buru-buru. Seiring berjalannya waktu, usaha kita yang serius, doa kita yang serius, lama-lama Allah tuh kasihan dan akan bisa, tahu-tahu bisa. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Nggih. Lam yalid wa lam yulad, itu juga bisa. Lam yalid wa lam yulad, gitu. Artinya yang pertama diringankan, yang pertama diringankan, tidak seberat yang terakhir. Ada lagi? Cukup ya, baca subhanak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.